Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan selamat pagi untuk semua peserta dari diskusi pagi hari ini. Terima kasih atas ringannya langkah, tapi tidak harus melangkah gitu ya. Sudah meluangkan waktu di hari Ahad, hari libur tentu saja, tapi kita sama-sama untuk bisa mengupgrade, meningkatkan wawasan kita, di mana pada kesempatan hari ini kita akan melakukan diskusi yang mudah-mudahan ini akan bisa menjadi bekal langkah kita sebagai anggota persyarikatan. Di kesempatan pagi hari ini saya haturkan juga selamat pagi untuk para narasumber, Abah Irfan Amali dan juga Mas Asrul Sabtono. Baik Ibu-Ibu, kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang seni sebagai strategi dakwah, di mana temanya adalah strategi dakwah melalui media digital. Dua narasumber hadir. Yang pertama adalah Mas Asrul. Mungkin Mas Asrul nanti di kedua aja ya. Kita ke yang pertama dulu. Ada Abah Irfan Amali. Tema yang akan diangkat adalah kreasi dakwah melalui media digital. Dan selanjutnya Mas Asrul akan menyampaikan atau memberikan ilmu-ilmu berkenaan dengan teknik sederhana untuk hasil maksimal dalam dakwah melalui media digital. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi ini mengakibatkan model dakwah semakin berkembang pesat gitu ya, dan sangat dinamis, dan saat ini media mengalami revolusi dalam spektrum baru bernama media digital. Banyak banget kemasan-kemasan yang kita lihat gitu ya, sampai banjir. Pandeminya tidak hanya corona, tapi pandeminya juga pandemi berita gitu. Nah, Aisyah ini perlu merespon revolusi media ini. Bagaimana menampilkan model dakwah yang baru di tengah-tengah percepatan teknologi. Tentu saja dakwah di era digital ini perlu menggunakan strategi-strategi baru yang mampu tadi menyasar berbagai segmentasi. Kalaupun Aisyah mungkin akan khusus gitu ya di usia-usia menengah ke atas. Terus juga dari akar rumput sampai middle up gitu, dan juga harus memperhatikan konten tadi, konten yang berkeadaban. Gimana konten itu tidak hanya menggembirakan, tapi juga mampu menyentuh, bahkan menggugah, membangun kekuatan diri. Apalagi di pandemi kita sudah kehilangan banyak orang-orang yang kita sayangi gitu. Bagaimana ada juga konten-konten yang bisa dakwah tidak hanya menggembirakan, tapi juga membangun kekuatan diri, membangun harapan, bagaimana melampaui atau melalui kesedihan dan kehilangan gitu, sehingga ada kekuatan diri. Terus juga tadi kita punya karakter gitu, karakter di mana Muhammadiyah sebagai Islam moderat dan berkemajuan. Kalau saya pernah kebetulan saya melakukan penelitian di sekolahnya Abah Irfan. Jadi sekolahnya itu yang mampu menghasilkan anak-anak yang berakhlak dan berdampak. Mungkin juga konten-konten yang Aisyah punya itu juga harus mampu ke situ gitu ya, berakhlak dan juga berdampak. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini saya akan perkenalkan dulu dua narasumber yang hebat. Yang pertama adalah Mas Asrul Sabtono. Beliau adalah Kepala Stasiun TV Muwadi Jogja. Jadi kalau misalnya kita nanti akan belajar tentang teknik bagaimana membuat video, beliau adalah masternya gitu ya. Beliau memulai industri televisi melalui TV kampus yang ada di Universitas Ahmad Dahlan, karena Mas Asrul ini alumni dari Universitas Ahmad Dahlan Teknik Informatika serta melanjutkan di Magister Manajemen ya. Dan pada tahun 2009 mengikuti beberapa waktu di TV UAD gitu, terus juga diperbantukan ke televisi Muhammadiyah yang pertama di Adi TV, dan memulai karirnya saya pertama kenal Mas Asrul ini sebagai kameramen gitu ya. Setelah itu jadi produser, tetap menjadi jurnalis, pernah menjadi kepala biro TVMU Biro Yogyakarta, dan sekarang menjadi kepala stasiun TVMU Stasiun UAD Yogyakarta. Nanti kita akan tanya bagaimana teknik-teknik membuat video gitu ya, kontennya nanti sama Kang Irfan, sehingga nanti akan sangat mudah difahami gitu dan juga dibuat oleh kita gitu, karena kita kan bukan
Ya kalau misalnya kita punya perangkat yang bagus dan canggih ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita hanya bermodalkan handphone begitu, mudah-mudahan itu kita bisa optimalisasi. Dan berikutnya adalah Kang Irfan Amali. Saya manggilnya Abah Irfan untuk beberapa bulan terakhir ini gitu, karena kalau di Garut, di Bandung, Kang Irfan biasanya dipanggil Abah gitu ya, abahnya semuanya gitu. Abah Irfan Amali ini anggota Majelis Pustaka Informasi. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhir di Brandeis University. Sebelumnya saya juga mau ikutan mengucapkan selamat atas penghargaan Kick Andy Heroes 2021 karena Abah Irfan ini adalah memang kiai perdamaian yang konsisten dengan kontribusi menebarkan semangat perdamaian gitu. Banyak sekali ya, dan sekarang juga Abah Irfan ini menjadi seorang pakar pendidikan karena banyak sekali menginisiasi bahkan mengemas model-model serta metode pendidikan kreatif yang sudah dikembangkan dan sudah diaplikasikan di sekolahnya Abah Irfan gitu. Karena sekarang Abah Irfan merupakan mudir dari Pesantren Welas Asih yang berada di Garut, baru 2 angkatan. Saya melihat juga model dan metode pendidikannya sangat luar biasa, di mana kurikulumnya juga memberikan 12 nilai perdamaian di sana. Dan juga banyak metode dan model pendidikan kreatif ini sudah dikembangkan, bahkan sudah diadaptasi di beberapa negara, kalau nggak salah di Filipina, di Malaysia gitu. Jadi banyak kerja-kerja kreatif yang sudah dilakukan Abah Irfan sebagai dan juga sebagai salah satu penggerak Jabar Welas Asih. Mungkin nanti akan bisa kita explore gitu ya. Kita coba memanfaatkan ilmu-ilmu yang Abah Irfan akan share ke kita gitu. Dan tentu saja tetap melihat kalau Abah Irfan lebih banyak ke kaum milenial gitu ya. Ini bagaimana kalau kita menyasar lebih kepada usia-usia menengah ke atas gitu. Dan Abah Irfan ini sebagai co-founder dan direktur Peace Generation Indonesia, co-founder Peace Media Lab, CIO Mizan, application publisher, banyak sekali nih kalau Abah Irfan ya. Dan sebenarnya award-nya juga banyak, tidak hanya kemarin di Kick Andy Heroes gitu. Jadi gelar kehormatan dan penghargaannya juga sudah banyak. Silahkan ibu-ibu semuanya teman-teman di sini bisa tinggal googling Abah Irfan. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, untuk yang pertama mungkin kami persilakan kepada Abah Irfan Amali untuk bisa memberikan atau memaparkan materinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Teh Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Senang sekali di pagi hari Minggu yang cerah ini saya berkumpul bersama penggerak kebudayaan dan keseniannya se-Indonesia ini ya. Ibu-ibu ini, the power of ibu-ibu ini tidak bisa disepelekan. Banyak gerakan-gerakan itu kalau di konflik resolution banyaknya yang konfliknya laki-laki, pendamainya perempuan. Saya punya profesor waktu di Amerika itu namanya Mari Frisdap, udah tua, usianya itu sekitar 70 tahun. Dia profesor dan dia yang melakukan salah satu inisiator perdamaian di Irlandia Utara. Amanat ke saya waktu itu, sebelum wisuda itu, kata dia, pendamai itu modalnya cuma satu, yaitu tubuh yang sehat, katanya. Dia nenek-nenek tapi sehat gitu. Wah, saya kesindir waktu itu karena banyak aktivis-aktivis yang nggak sehat memperjuangkan perdamaian, tapi ya karena banyak orang menganggap bahwa perdamaian itu adalah sebuah kerja yang orang-orang lemah. Damai nggak berani perang, lemah katanya. Padahal untuk damai itu, untuk memaafkan itu perlu kekuatan. Jadi kekuatan mental, spiritual, fisik juga gitu. Kalau kita lihat Mahatma Gandhi, Badshah Khan itu, mereka itu memperjuangkan perdamaian, non-violence itu dengan badannya tanpa senjata. Ya hadapi aja senjata, yang senjatanya malah takut sama yang menyediakan badan. Oke, jadi saya apresiasi pada Ibu-Ibu Asia yang gerakan-gerakannya selalu keren dan selalu menurut saya
jarang gagal lah. Kalau ibu-ibu ini, the power of ibu-ibu jarang gagal. Kalau bapak-bapak sering ya kan, banyak diskusinya. Kalau ibu-ibu tuh langsung gerak gitu. Nah, makanya tadi kata Ibu Nur juga, betul, saya membantu Aisyah boarding school jauh sebelum saya mendirikan pesantren saya sendiri. Itu diuji coba di sana dan langsung diimplementasikan. Kalau ngobrol sama ibu-ibu Aisyah mah mentraining, dan yang hadirnya itu ibu-ibu pimpinan wilayahnya hadir gitu, serius sekali, langsung diterapin gitu. Sering konsultasi juga, jadi saya banyak belajar juga. Nah, pada pagi ini saya diberi amanat untuk sharing ya. Kemarin Mbak Wiwid yang minta, aduh saya nervous kalau di hadapan ibu-ibu, karena memang itu tadi saya bilang bahwa ibu-ibu Aisyah itu tanpa diajarin udah bergerak menurut saya. Justru kami yang muda-muda ini harus belajar bagaimana tidak terlalu banyak diskusi tapi langsung beraksi. Tidak hanya kolaborasi tapi langsung aksi gitu. Nah, karena nanti Mas Asrul mungkin banyak ke hal teknis ya, karena ahlinya teknis. Kalau saya mah lebih banyak karena saya penulis buku anak, jadi, dan kalau di medium-medium lain juga saya lebih pada bagaimana membangun narasinya gitu. Ini dasarnya. Sebelum kita ke alat-alatnya, ke mediumnya, ruhnya itu adalah narasi. Gitu. Jadi kita gimana membangun narasi? Karena sekarang yang berseliweran di dunia maya ini, bisa video, bisa podcast, bisa apapun, itu adalah narasi. Ruhnya itu narasi, cuma bungkusnya macam-macam. Dan kita kalau tidak paham ruhnya ini, kita nanti terjebak hanya pada pada kemasannya, tapi narasinya ternyata nggak kuat ternyata. Gitu. Nah, oke. Jadi ini judulnya inilah, membangun narasi. Ini kemarin Convey dan Merit Indonesia bikin sebuah penelitian terbaru. Penelitian sebelumnya keluar sekitar 2 tahun yang lalu oleh Mbak Yayah dari PSBPS UMS Solo ya, tentang narasi di sosial media. Nah, ini penelitian yang paling baru, yang baru di-launching di tahun ini. Beragama di dunia maya. Ini penelitinya orang-orang keren nih. Ini tahun 2020, akhir 2020 ini. Gitu. Jadi kalau mungkin baru sedikit yang membaca ini, karena memang belum dipublikasikan luas, saya tidak akan perlihatkan semuanya, hanya sebagian saja. Inilah. Apa saja sih perbincangan paling banyak di dunia maya? Kita mau ngomong apa? Sebelum mau ngomong apa, kita harus tahu dulu orang lagi ngomongin apa. Kemudian sekarang yang lagi ramai, apa yang diomongin. Ternyata kalau ngomongin tentang masalah agama, ini paling besar tentu saja pembicaraan itu banyak yang tentang Al-Quran. Tapi tema kedua yang paling besar dibicarakan adalah tentang hijrah. Tentang hijrah. Dan hijrah ini dalam konteks hijrah yang anak-anak milenial ini, ada pemuda hijrah, ada pokoknya hijrah-hijrah dari hijrah yang sifatnya kita pahami dulu menjadi hijrah yang sifatnya lifestyle. Bahkan di Jakarta, festival hijrah itu sold out ininya, tiketnya, dan digerakkan oleh artis-artis hijrah gitu. Ini hijrah menjadi sebuah tren. Dan ada kecenderungan hijrah ini dalam konteks literalisme, jadi literal gitu. Jadi dalam arti memahaminya itu agak sangat terlalu tekstual. Nah, misalnya kalau orang yang sudah hijrah merasa sudah kafah, yang lain belum kafah gitu. Jadi ada euforia dalam hijrah ini yang menjadi concern banyak ahli gitu. Jadi banyak orang-orang yang mungkin pengetahuannya masih terbatas, baru hijrah, tetapi karena semangatnya tidak terbatas, maka dia sudah berani mengeluarkan fatwa gitu, atau menyalahkan orang lain, atau mengambil alih tugas mufti atau ustadz gitu. Jadi tidak ada yang salah, tetapi ini menjadi ironis buat organisasi-organisasi besar yang punya otoritas. Karena inilah kita lihat, ternyata otoritas yang paling didengar itu di dunia maya ini, khususnya Twitter, yang paling didengar dan paling viral itu adalah Felix Xiao. Gusmus itu nomor 2 gitu.
Nah, kita lihat di sini apakah ada bapak-bapak Muhammadiyah atau ibu-ibu Aisyah di nama-nama ini? Apakah ada majelis tarjih di sini gitu? Ya, ini. Jadi orang-orang yang punya pengaruh di sosial media itulah yang didengar, itu yang menjadi salah satu kekhawatiran. Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang otoritatif di sini. Tetapi tidak sedikit juga yang lebih otoritatif dari ini, tetapi tidak tampil di sini. Itu yang menjadi concern kita. Begitu. Jadi ini yang menjadi concern kita, yang lebih otoritatif malah tidak tampil gitu. Jadi khawatirnya masyarakat itu menjadi lebih mendengar orang yang dianggap populer gitu. Padahal popularitas tidak berbanding lurus dengan otoritas. Itu sih. Jadi tidak ada yang salah, tetapi tidak ada yang salah di mereka yang nggak salah, mereka memang punya semangat. Tapi yang salah mungkin di kitanya kemana? Gitu. Kitanya nggak hadir gitu. Nah, saya yakin kalau dengan the power of ibu-ibu, misalnya ibu-ibu se-Aisyah meretweet atau meregram atau mensubscribe semua channelnya Teh Ocha, Mbak Wiwi, Bu Nur gitu ya, secara ini sodakoh barengan, sodakoh subscribe gitu bisa, menurut saya sodakoh retweet bisa gitu. Cuma mau nggak? Kemudian narasinya benar nggak gitu. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Karena kan ini masalahnya masalah angka saja, masalah berapa banyak sih orang yang nge-view, berapa banyak, cuma banyak aja, bukan masalah kualitas, masalah banyak-banyakan aja ini. Gitu. Nah, masalah banyak-banyakan kan Aisyah nggak kalah banyak dong, ya, sama pemuda hijrah sama yang lain-lain gitu. Jadi menurut saya masih ada tantangan buat kita nih, gimana kita biar bisa hadir dalam membentuk narasi ini. Nah, ini ada rekomendasinya dari penelitian ini. Pentingnya pelibatan dan peran aktif perempuan dalam proses program moderasi beragama di dunia maya tentunya saja. Ini rekomendasi nomor 1 loh. Ini dari Convey dan Merit yang dari para peneliti tadi. Karena ternyata ibu-ibu dan kaum perempuan khususnya itu adalah yang paling dominan dan paling signifikan suaranya dan paling ditunggu sebetulnya yang membentuk opini. Kebetulan saya di industri buku yang decision maker-nya, buying decision maker-nya itu, pembelinya itu adalah ibu-ibu. Jadi bapak-bapak itu tidak punya decision making untuk pembelian buku. Itu ibu-ibu tuh. Jadi kalau bisa menggiring ibu-ibu, sebenarnya udah bisa membentuk dunia gitu. Bapak-bapak itu yang punya uangnya tapi tidak punya decision making untuk itunya. Gitu. Nah, termasuk dalam pembentukan narasi, sebetulnya ibu-ibu yang punya kans lebih luas gitu. Jadi saya lebih berharap pada Aisyah daripada Muhammadiyah untuk masalah ini, karena rekomendasinya pun ini gitu. Kemudian ada rekomendasi lain nih, escape from echo chamber. Ini yang akan kita bahas. Jadi kita itu kebanyakan ngomong dengan orang yang sudah sejalan dengan kita. Gitu. Jadi kita nyaman ngomong lagi sama orang-orang yang sudah sejalan kita. Pesan moderasi, pesan-pesan berkemajuan itu kebanyakan sampai pada orang-orang yang sudah berkemajuan. Jadi ya di situ-situ aja, itulah yang namanya echo chamber. Makanya di rekomendasi terakhir, kita harus keluar dari echo chamber itu. Gimana ibu-ibu Aisyah ini bisa keluar dari zona nyamannya, masuk ke kelompok-kelompok yang mungkin itu tidak kita kenali. Jadi kita ngomong mungkin pada orang-orang yang memang belum setuju dengan kita. Maka itu breaking the bubbles. Jadi lingkaran kita tuh dipecahin dan kita keluar gitu. Ini saatnya menurut saya ibu-ibu Aisyah untuk keluar, bisa terdengar oleh orang banyak gitu ya. Kebetulan saya terlibat dalam berbagai program internasional. Ya, saya seringnya malah sama Fatayat NU gitu ya. Tapi kemarin terakhir program dengan Eropa itu ada dari Aisyah. Ada dari Aisyah. Itu Mbah Ning kemarin yang ada itu. Jadi tapi beberapa ini saya seringnya ketemu sama saudara-saudara kita yang dari NU gitu. Jadi sangat aktif gitu. Jadi sangat aktif sekali. Tapi mungkin mereka sudah punya kesadaran itu. Tapi saya yakin Aisyah juga sekarang ini udah bisa ini escape from echo chamber-nya. Jadi nggak hanya di jago kandang lah. Ini tantangan nih. Coba nanti lihat follower di Instagramnya,
friend di Facebooknya, apakah itu orang-orang teman-teman kita semua atau orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ini jadi gimana dong untuk kita untuk melawan narasi ini, narasi-narasi yang ada tadi, yang literalisme dan lain-lain. Ini tantangan ibu-ibu semua, Aisyah ini. Nah, ada 3 cara. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama adalah counter narasi. Kita counter langsung. Ada tadi kata Ibu Nur, katanya kalau ada hoax gitu, kita lawan gitu ya. Atau ada berita yang negatif, kita counter gitu. Nah, apakah counter narasi ini efektif atau enggak? Ada efektifnya, ada enggaknya. Ada plus minusnya lah. 3 cara ini ada plus minusnya. Tapi saya ingin nanya nih, boleh dijawab di chat ya. Kalau lihat tulisan ini, jangan tengok kiri, kira-kira apa yang kita lakukan? Boleh tulis di chat? Justru nengok kiri. Ya langsung terlihat kiri ya. Ya, malah langsung tengok kiri ya. Ya, malah langsung tengok. Sorry, ini ada saya feedback kayaknya ada yang halo tes. Boleh dimatikan yang oke, tes ya udah. Oke. Ini saya masih feedback nih. Nah, udah enggak. Oke. Jadi, betul. Ini adalah secara natural otak kita ketika kita mengcounter sesuatu malah menimbulkan resistensi dan malah orang melakukan sebaliknya. Itu cara kerja otak kita. Kalau anak kita naik ke pohon, kita bilang turun atau jangan naik gitu. Jangan naik, malah naik terus gitu. Nah, jadi itulah cara otak kita bekerja. Nah, counter narasi juga ada risiko ini. Kalau kita terus mengcounter narasi-narasi negatif dengan menegasikannya, misalnya kayak gini nih, bersama katakan tidak pada terorisme, ya. Malah yang belum kenal terorisme malah pengen tahu apa sih terorisme, dia cari-cari gitu ya. Contohnya nih, ini stop terorisme itu tidak akan membuat terorisme stop. Ini sama sekali tidak punya kekuatan untuk menstop gitu. Nah, ini salah satu contohnya, semakin banyak counter narasi terhadap terorisme, malah naik ininya, perbincangan tentang terorisme ini. Dan malah simpati terhadap terorisme malah naik. Contohnya ketika Santoso meninggal, Santoso itu salah satu pemimpin teroris di Indonesia Timur, di internet itu malah banyak yang mengglorifikasi Santoso. Katanya ketika meninggal itu awan itu mendung, ini langit itu bersedih, dia itu tersenyum ketika meninggalnya. Wah, malah diglorifikasi. Dia seorang teroris menjadi seorang syahid, menjadi syuhada gitu. Wah, padahal kan maksud kita tidak itu, tidak mengglorifikasi gitu. Nah, jadi counter narasi ini hati-hati karena ini bisa men-trigger awareness orang yang nggak ingin tahu malah pengen tahu dan malah jadi simpati. Nah, itu hati-hati banget. Tapi counter narasi ini bisa berguna juga. Nah, misalnya saya dan teman-teman Peace Generation dan Indica Foundation, kita bikin sebuah channel namanya Bener Gitu. Ini untuk mengkontra narasi paham-paham atau asumsi-asumsi yang terjadi di masyarakat. Saya ingin perlihatkan videonya. Tapi sebelumnya saya pengen nanya nih. Saya pengen nanya di sini. Kan ada hadis nih ya, ada hadis. Hadis itu bunyinya adalah bahwa penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Itu banyak sekali di dalam narasi-narasi literalisme itu dimunculkan gitu. Gimana kita mengkonternya? Boleh? Saya bingung nih. Kira-kira gimana ya saya ngejawabnya ya? Boleh di chat ditulis kira-kira bagaimana kita menjelaskan pada orang-orang yang di internet itu nanya. Boleh? Tulis di chat. Ada yang sambil saya nanti akan perlihatkan video apa yang saya buat untuk mengkonter itu. Ibu-ibu pernah ada yang nanya itu tentang hadis itu? Terus bagaimana kita menjawabnya? Ini menjadi alasan, wah, kira-kira Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, itu kontra narasinya ya. Oke. Tapi mengkontra hadis itu sendiri gimana? Bahwa penghuni neraka kebanyakan perempuan. Apa hadisnya nggak sahih misalnya atau apalah atau matannya misalnya.
Ada yang bisa bantu? Gimana mengkonternya? Ini narasi-narasi ini kayak banyak. Ada 30 narasi. Narasi tentang boleh memukul anak karena ada hadisnya. Ada narasi tentang bahwa Yahudi dan Nasrani itu harus kita benci karena ada ayatnya. Wah, banyak lah. Karena mereka akan tidak ridho. Ada 30. Dan saya sudah mengumpulkan 30 narasi itu dan membuat videonya untuk mengkonter. Dan salah satunya akan saya perlihatkan. Tapi sebelum saya perlihatkan, mungkin ada yang bisa bantu saya? Atau kita tonton aja ya? Oke. Sebentar. Saya share. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis. Gimana, Bu? Misalnya tentang anak yang dipukul, Ya. dan makna pukulan itu apa? Oh, oke. Pukulan itu, tapi makna pukulan adalah misalnya mengarahkan agak lebih kuat daripada itu. Oke. Itu setuju banget, Bu. Itu yang saya sampaikan di videonya. Itu nanti bisa ditonton videonya, tapi saya sekarang akan perlihatkan sebuah video tentang narasi bahwa perempuan itu, penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Kamu tuh ya, jadi perempuan itu harus pintar-pintar jaga diri. Kalau nggak hati-hati, bisa auto masuk neraka loh. Penghuni neraka kebanyakan perempuan? Bener gitu? Memang benar, ada hadis yang bilang kalau kebanyakan penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Rasulullah bersabda, "Aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri di depan pintu neraka. Kebanyakan orang yang masuk neraka adalah perempuan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Kalau dipahami secara apa adanya, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah perempuan menjadi penghuni mayoritas di neraka. Tapi sebentar. Sebelum kita menyimpulkan, ayo kita bahas hadis tersebut dengan 3 alat check up berikut ini. Pertama, check up kualitas pembawa hadisnya alias sanadnya. Kalau dilihat dari transmisi hadis ini, dari jalur periwayatan Imam At-Tirmizi, pada generasi setiap yang meriwayatkan hadis ini cuma 1 orang. Ini mengindikasikan kalau hadis ini hadis ahad gharib. Di jalur periwayatan ini ada perawi bernama Ayub dan Ismail bin Ibrahim yang dinilai lemah dalam tingkat kualitasnya atau kedobitannya. Jadi, kualitas hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis hasan, 1 derajat di bawah sahih. Check up tahap 2. Ayo kita cek konteks hadis ini. Perlu dipahami, dalam budaya kaum Ansor saat itu, perempuan itu sangat dominan. Saking dominannya, istri kadang mendebat, melaknat, dan tidak mensyukuri pemberian suaminya. Kondisi ini kebalikan dari tradisi kaum Muhajirin dan Mekah yang laki-laki lebih dominan. Dan kadang perempuan menjadi subordinat. Jika kondisi ini dibiarkan, mungkin bakal gawat, menimbulkan ketidakseimbangan hubungan dalam keluarga dan akan merusak tatanan masyarakat Madinah yang tengah membangun masyarakat yang adil dan setara. Makanya, Rasulullah ngasih sebuah shock terapi dengan mengatakan kalau neraka itu banyak perempuan. Shock terapi yang sama juga disampaikan ke laki-laki. Rasulullah menggeser konsep kehebatan laki-laki dari yang sifatnya fisik menjadi sikap, yaitu sikap terhadap perempuan. Nah, sekarang masuk ke check up ketiga, yaitu cek konten atau matan hadisnya. Tentang perempuan yang masuk neraka tadi, pastinya nggak semua perempuan auto masuk neraka tanpa sebab yang jelas dong. Makanya, di hadis itu disebutkan apa penyebab masuk nerakanya. Dalam hadis tersebut, dikatakan ada 2 hal yang berpotensi bikin perempuan masuk neraka. 1. Banyak melaknat. 2. Mengingkari kebaikan. Kalau diperhatiin redaksi hadisnya, yang dimaksud dengan keingkaran di sini gak cuma ditujukan pada keingkaran kepada suami aja, tetapi mencakup seluruh keingkaran kepada kebaikan, kufur al-ihsan, alias gak bersyukur pada Allah dan enggak berterima kasih sama manusia. Dalam konteks hadis ini, yang memberikan kebaikan adalah suami dan yang mengingkari adalah istri. Tapi
yang berpotensi mengingkari kebaikan bukan hanya kaum perempuan aja loh. Laki-laki juga sama. Kedua-duanya berpotensi untuk melakukannya. Dan keduanya bisa masuk neraka. Ini sejalan sama komentar Ibnu Hajar al-Asqalani, salah seorang ulama ahli hadis. Menurut beliau, hadis ini sama sekali bukan sikap negatif atau diskriminatif sama perempuan. Namun, hadis ini diperkuat sama hadis dari jalur lain, yaitu dari jalur riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sehingga derajatnya naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis ini justru sebuah perhatian, kasih sayang, dan nasihat kepada perempuan agar lebih memahami potensi dan kerentanan mereka. Hadis ini seperti hadis-hadis lainnya juga, cuma sekeping puzzle dari ribuan puzzle yang bisa kita pahami kalau udah kelihatan gambar besarnya. Jadi, kualitas hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis hasan, satu derajat di bawah sahih. Tak ada satu ayat Al-Quran pun yang diskriminatif sama perempuan. Bahkan di surat An-Nahl ayat 97, ketika Allah membahas tentang amal soleh, kata perempuan disebut secara eksplisit. Padahal, biasanya tanpa ada kata perempuan pun udah mencakup perempuan. Tapi karena Allah ingin ngasih penekanan, kata perempuan itu disebut secara eksplisit. Ada banyak hadis Rasulullah yang memuliakan kedudukan perempuan. Bahkan, surga pun ada di telapak kaki perempuan. Dalam hadis Bukhari, disebutkan kalau derajat seorang ibu 3 kali lipat. Jadi, siapapun kamu, mau laki-laki atau perempuan, bisa saling berlomba dalam kebaikan. Nah, kalau kamu perempuan, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Kalau kamu laki-laki, sama like, komen, dan share juga. Bagus tuh. Tepuk tangan dulu. Nah, jangan lupa ya di-subscribe. Bener gitu, itu satu channel. Kami bikin selama 1 tahun 30 hal yang ini apa? Nanti bisa diajarin bikin videonya. Iya. Waduh, perlu. Ya oke lah. pengen segera bikin apa buat seperti itu. Oh iya. Memiliki seperti itu. Ya, Ya, tadi nanti LKPPA bisa. ya bisa. Bakat LKPPA bisa. Ya, Nanti boleh. Khusus sama Mbak Sirvan. Boleh. Ya. Jadi dari itu narasinya dulu, itu untuk bikin narasinya saja saya perlu risetnya berapa lama itu. Tapi itu hanya jadi menjelaskan yang rumit hanya dalam 500 kata. 500 kata saja kalau dalam video menjadi sekitar 3 menit. Karena setelah 3 menit konsentrasi kita udah agak turun. Dan gimana kita menyampaikan itu dengan sangat convincing, meyakinkan ya. Gitu. Jadi ini ada ilmunya. Nanti bolehlah suatu hari nanti kita belajar. Kemudian nah itu tadi itu kontra narasi. Teh Ocha masih ada waktunya. Sebetulnya baru satu ini. Kontra narasi. Masih silakan. Ya, itu baru kontra narasi. Sekarang kita masuk ke alternatif narasi. Ya. Tadi kontra narasi ya. Nah. Oh, sebentar. Ini alternatif. Itu tadi kontra narasi. Jadi kontra narasi itu kadang-kadang tidak efektif kalau tidak baik menyampaikannya, malah orang menolak lagi gitu. Tetapi kalau kita mengkonter dengan cara yang wajadilhum billatihi ahsan. Ini dengan mujadalah kan kontra narasi itu. Tapi mujadalah itu billatihi ahsan, dengan cara yang lembut, tadi kata Bu Nur tuh layinan, kemudian paulan sakilan yang naskahnya kuat gitu, nggak cuma katakan tidak, katakan tidak mah gampang, semua orang bisa bikin naskah katakan tidak gitu. Jadi itu gimana tuh bikin paulan sakilan itu, perlu ilmu menulis naskahnya, bikin animasinya dan lain-lain. Nah yang kedua adalah alternatif narasi. Mungkin kita nggak menghantam atau menolak, tetapi kita memberikan alternatif. Misalnya begini, ada Islamfobia di Barat. Jadi orang-orang itu sangat curiga pada Islam. Islam dianggap teroris, dianggap pro kekerasan gitu. Gimana kita mengcounter itu?
Apakah kita bisa bikin, no, Islam itu agama damai, no, Islam itu tidak menyetujui kekerasan gitu. Orang nggak yakin. Gitu. Nah, ini ada sebuah alternatif narasi yang dilakukan oleh Susan Karlan, seorang muslimah dari Australia. Ketika badai Islamfobia itu menerpa Australia, Susan Karlan ini menjadi salah seorang yang dapat banyak sekali hate speech melalui Twitternya, melalui emailnya, bahkan melalui teleponnya. Karena dia berhijab, seorang bule yang berhijab, berjilbab, kemudian dia banyak sekali dapat hate speech. Wah, didiskriminasi habis-habisan. Wah, kata-kata yang menyakitkan dan kasar ditujukan kepadanya lewat berbagai media. Gimana ngelawannya? Dia melakukan alternatif narasi, yaitu dia men-tweet. Setiap ada satu troll, satu pesan kebencian, satu hate speech untuk saya, maka saya akan membalasnya dengan mendonasikan $1 pada UNICEF. Dan ketika dia men-tweet tweet ini, saat itu dia sudah mendapatkan 1000 kebencian, 1000 hate speech. Dan dia sangat berterima kasih karena kebencian itu berubah menjadi kebaikan dan sudah membantu anak-anak yang membutuhkan di bawah UNICEF gitu. Dan Susan Karlan ini menjadi terkenal. Wow, orang-orang yang menghinanya itu menjadi malu karena dan dia banyak sekali diliput. Wah, ternyata seorang muslimah diserang dengan pesan kebencian malah membalas dengan kebaikan. Ketika Susan Karlan ditanya, "Kenapa Susan kamu melakukan ini?" Simpel aja, saya cuma membaca ayat Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan bahwa idfa billati hiya ahsan. Itu aja. Balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Simple. Kenapa saya harus melakukan sebaliknya gitu. Begitu. Nah, ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Prancis ya. Ketika Prancis itu ada isu seorang guru menghina Nabi Muhammad, kemudian seorang siswa muslim melaporkan ke ayahnya bahwa gurunya melecehkan Nabi Muhammad. Ayahnya langsung melaporkan polisi dan menyebarkannya di Facebook. Kemudian dibaca oleh seorang jihadis dari Chechnya. Akhirnya seorang jihadis dari Chechnya itu datang ke sekolah itu dan akhirnya memenggal si guru itu. Si Samuel Paty itu dipenggal. Setelah Samuel Paty itu dipenggal, heboh semuanya dan dunia barat makin yakin bahwa Islam itu teroris. Ya, jadi dan kita baru tahu sekarang ya. Ada ibu-ibu baca berita terakhirnya tentang itu. Ternyata si anak itu berbohong. Ternyata Iya pernah. Ternyata si guru itu tidak melakukan itu dan si anak itu sebetulnya tidak ada di sekolah waktu itu. Dan dia berbohong ke ayahnya. Kenapa berbohong ke ayahnya? Karena sebetulnya dia itu bolos terus dari sekolahnya, kemudian ditanya sama ayahnya, saya karena di sekolah itu ada diskriminasi gitu. Diceritainlah cerita bualan dia gitu. Wah, dari kebohongan seorang siswa terjadi pemenggalan, terjadi heboh seluruh dunia. Gitu. Itu kalau Nabi Muhammad ada, wah sangat sedih ya. Sedihnya itu karena sikap reaktifnya orang Islam, karena merasa nabinya dihina, padahal itu coba kebohongan seorang anak kecil. Nah, sangat berbeda dengan ini alternatif narasi yang dilakukan oleh Susan Karlan ini. Nah, saya bayangin nih, kalau ibu-ibu Aisyah nih bikin sebuah tweet ya, setiap ada sebuah kebencian gitu, 1 juta ibu Aisyah akan mendonasikan Rp1.000 atau menanam 1 pohon gitu. Wah, berarti ada 1000 kebencian, ada 1000 pohon. Wow, keren banget itu, akan diliput tuh oleh semuanya, akan jadi kick and heroes menurut saya nih. Itu alternatif narasi buat yang gini-gini, alternatif narasi ini buat media itu senang sekali. Ya tadi Bu Wiwi cerita juga dan Bu Nur juga cerita bahwa saya dapat kick and heroes. Kenapa? Sebetulnya biasa-biasa aja saya lakukan. Cuma mungkin nggak banyak orang yang melakukan gitu. Buat media menarik aja gitu. Apakah saya lebih keren dari Ibu Aisyah? Oh, lebih keren Ibu Aisyah gitu. Cuma mungkin media tidak merasa bahwa mana angle yang asik untuk diangkat. Gitu. Ya, saya kan ngajarin perdamaian ke anak-anak sampai Filipina, tapi yang saya lakukan biasa-biasa aja, sebenarnya banyak orang yang melakukan gitu. Tapi mengemasnya gimana? Mengemasnya supaya wartawan itu mau mengejar sampai itu. Nah, itu. Jadi kan kalau kita dari sisi media itu kan media itu mencari. Kalau Ibu tahu sekarang Kick Andy itu sulit mencari, semakin sulit mencari tokoh yang akan diundang ke Kick Andy. Karena dia sudah 15 tahun
sudah 15 tahun dan setiap tahun menampilkan 52 tokoh. Berarti sekarang hari ini udah berapa ratus tokoh. Makin sedikit tokoh-tokoh yang buat mereka menarik untuk ditampilkan. Ya, bukan sesuatu yang mulia, bukan. Banyak yang melakukan mulia, tapi apakah menarik atau enggak? Kan media ya ini. Ya. Jadi kalau ibu bapak belum diundang ke Candy dan belum dapat penghargaan, bukan karena tidak berharga apa yang dilakukan. Mungkin belum masuk ke angle media itu aja. Jadi saya tidak lebih bagus dan tidak lebih mulia. Mungkin ya Teh Ocha lebih tahu orang komunikasi ya. Saya ada orang tafsir hadis. Jadi itu gimana bikin menarik. Ini Susan Karlani cuma ngedonasiin $1 kok bisa jadi viral seluruh dunia gitu. Ya karena menarik, dia alternatif narasinya. Ini juga di Inggris, Islamofobia di Inggris itu tinggi juga. Nah, tetapi kemudian gimana apa yang mereka lakukan? Ada yang namanya satu gerakan namanya Inspired by Muhammad. Mereka bikin poster di taksi, kemudian di subway, mereka bikin sebuah kampanye namanya Inspired by Muhammad. Itu nanti bisa dicek di inspiredbymuhammad.com. Itu dia orang muslim mengumpulkan berbagai kalangan, bukan hanya muslim, yang paham tentang Nabi Muhammad. Bahkan di Inggris itu ada museum 101 Invention. Itu adalah peradaban Islam zaman dulu yang sekarang berpengaruh pada masa kini. Itu ada. Jadi orang-orang tahu sebenarnya Islam itu sangat berpengaruh gitu. Nah, aktivis lingkungan hidup ditanya, apakah Anda kenal Muhammad? Oh, tahu. Muhammad itu yang melakukan proteksi alam, itu konservasi dan lain. Mereka tahu. Lalu mereka bikin ininya, I believe in protecting the environment. So did Muhammad. Ini bukan Muslim. Kemudian ada yang social justice, ada yang women rights. Pokoknya orang-orang yang terinspirasi Nabi Muhammad dibikin posternya, ditempelin di mana-mana. Jadi orang tuh lihat siapa sih Muhammad gitu. Muhammad itu nabinya orang Islam. Oh, Muhammad yang dianggap teroris itu? Iya gitu. Kok memang dia melindungi hak perempuan? Iya, pasti diceritakan gitu. Gitu. Jadi bikin kampanye yang menarik yang membuat orang menjadi paham sebenarnya siapa Nabi Muhammad dengan cara-cara yang menarik, warnanya menarik, kemudian posternya indah dan seterusnya. Ini alternatif narasi. Nah, Peace Generation juga kami ngomongin perdamaian, tapi kalau ngomongin perdamaian dengan cara yang biasa mungkin anak-anak nggak paham atau nggak tertarik. Jadi ternyata yang paling banyak anak muda suka itu adalah tentang self, ya, tentang menerima diri gitu ya, karena ini awal dari perdamaian. Gitu. Jadi kalau kita lihat yang dapat view paling banyak itu nggak jauh-jauh tentang masalah-masalah kegalauan. Gitu. Nah sekarang kalau untuk ibu-ibu, kira-kira apa yang paling narasinya paling nyambung, paling relate? Sekarang ada bapak-bapak ID, bapak-bapak ID itu sekarang udah 700.000 followers karena mereka paham banget apa yang mereka angkat tentang itu. Nah demikian juga saya nggak mau ngasih contoh lagi. Ketika kami mengumpulkan anak-anak dari berbeda aliran, itu kami ditantang sama UNDP itu, kira-kira kalau bikin dialog antar iman seperti apa? Kalau cuma ngobrol di hotel atau di ini ngobrol selesai nggak ada apa-apanya, itu mah biasa banget. Oleh karena itu kami bikin sebuah namanya Sociopreneur Academy. Ini Ahmad Dahlan banget nih. Jadi Sociopreneur itu Ahmad Dahlan Sociopreneur. Jadi kita bikin ngumpulin anak-anak dari beragam kelompok agama, termasuk di dalamnya ada anak Muhammadiyah yang sebelumnya belum berinteraksi dengan non-Muhammadiyah, gitu, berubah pikirannya dengan mengikuti program ini. Kita tonton videonya. Jadi orang langsung pada masuk. Peserta udah pada masuk. Udah. Ya, kita mulai 2 menit lagi ada. Depan. On. Selamat datang di Sociopreneur Academy ini. Diarinya nih ya. Oke, jadi kenapa sih ikut PSA? Salah satunya karena saya suka sociopreneur gitu. Dan di PSA ini jadi salah satu ruang untuk saya belajar tentang bagaimana sih sociopreneur gitu. Khususnya di perdamaian. Di social entrepreneur mungkin ya tetap harus ada profit, tapi bukan cuma itu. Tapi harus ada change. Gara-gara saya ikut Peace Generation, kemudian pakai board game nih, saya jadi paham tentang bahaya radikalisme gitu. Ternyata waktu
waktu kita berkumpul sama seluruh peserta, ada sekitar 30 peserta, dikasih tahu juga nih, ternyata masing-masing dari kita itu mengikuti bisa dibilang organisasi keislaman yang berbeda gitu. Pokoknya tulis pertanyaan ke kelompok-kelompok yang ada di sini, boleh nanya apa saja. Waktu itu ada salah satu sesi di mana kita tanyakan apa saja yang kamu penasaran tentang organisasi keislaman yang baru kamu tahu. Teman-teman Ahmadiyah, kenapa Ahmadiyah sering dianggap bukan Islam? Kami sebenarnya Islam, kita sama-sama sholat, sama-sama ada kiblat, sama-sama juga kita baca Al-Quran juga, sama-sama seperti itu. Kita juga kurang tahu kenapa dianggapnya di Islam. Kenapa beberapa orang Syiah dipandang buruk? Di kita juga sebenarnya ada kelompok-kelompok lain juga yang tertentu. Memang mungkin orang yang di luar sana melihat ada kelompok yang dari kita. Syiah juga banyak ya? Iya, beragam juga. Nggak langsung sih, maksudnya pas di meeting itu ya dijelasin gitu, oh ternyata kayak gitu, berarti emang kita tuh harus tabayun gitu, harus cari tahu lebih dalam dulu baru ngejudge gitu. Di situ tuh kita saling tanya, saling tukar pendapat, tapi di sana kita bukan jadi muncul rasa curiga atau rasa kebencian, kita malah jadi merasa dekat, merasa punya teman baru, merasa lebih terbuka dan gak takut lagi buat cerita tentang organisasi keislaman yang kita ikuti. Kuatlah kita bersama, percayalah kita bisa berdiri, bekerja, tak ada beda. Dalam berbagai upaya kami untuk membangun jembatan, dialog antar iman, dialog antar keyakinan, itu harus selalu dimulai dengan dialog antar teman. Jika kita belum terhubung pertemanannya, masih ada tembok prasangka, jangankan ngomong keimanan, ngomong hal-hal yang kasual saja itu ada barrier. Tetapi ketika sudah terhubung dialog antar teman, mau ngomong apapun, bahkan sesuatu yang sensitif, menjadi begitu terbuka, menjadi ada honest conversation. Bersama sandingkanlah cita-cita, sepakat berdamai, tak ada jeda. Itu tadi program sosial. Jadi ada 5 kelompok. Mereka itu ada yang bikin board game, ada yang bikin musik, ada yang bikin video. Nanti bisa dicek. Jadi mereka itu nggak dialog, tapi bikin sesuatu aja, bikin membuat karya gitu. Nah, tapi dalam bikin karya itu mereka ternyata berinteraksi dengan berbagai, dan itu meruntuhkan tembok prasangka yang sangat itu awalnya tembok prasangka yang sangat kuat itu diruntuhkan gitu, udah hanya dalam 3 bulan programnya. Jadi tadi itu adalah kesan mereka, tapi prosesnya selama 3 bulan itu bikin sesuatu, ada bikin musik dan lain-lain. Nanti bisa dicek di YouTube-nya Peace Generation, di sana ada. Oke, masih ada waktu atau gimana? Sudah. Teocha udah habis waktunya? Mungkin habis ini ke Mas Arul. Mas Asrul, nanti kita bisa lebih perdalam di diskusi ya, Kang. Oke. Nah, kalau begitu saya terakhir nih. Terakhirnya, jadi tadi ada counter narasi, ada alternatif narasi. Nah, yang terakhir nih, ada destruktif narasi. Ya, saya yakin Aisyah juga bisa melakukan ini. Jadi ini contohnya nih, contohnya saya ngobrol sama satu agensi yang dia ahli bikin sesuatu menjadi viral. Gitu. Jadi ini kalau ingat dulu sebelum 212 ada 119 apa 114 gitu ya, gerakan itu. Jadi ini sudah menjadi narasi di mana-mana gitu. Gimana ini memecahkan narasi ini? Udah susah tuh dilawan karena narasinya udah viral di mana-mana. Maka si agensi ini bikin sebuah pengalihan isu dengan Om Tolelot Om. Ingat nggak ya? Om Tolelot Om ya? Ini seolah-olah kan ini ya dari masyarakat, padahal ini adalah sebuah rekayasa bagaimana mengalihkan, memecahkan sebuah narasi yang sudah terlalu kuat. Jadi wah, orang udah fokusnya ke Monas dulu gitu. Susah ini dialihkan itu. Bikinlah Om Tolelot Om. Nah ini sebetulnya ini mengalihkan. Setelah teralih isunya, baru nanti kita ngasih alternatif narasi. Karena kalaupun kita bikin alternatif narasi, bikin kontra narasi, ketika orang fokus pada narasi yang besar, nggak bisa. Jadi kita pecahin dulu narasi besarnya, terdistract dulu, baru ke alternatif narasi,
baru nanti ke counter narasi gitu. Nah, jadi ada 3 pilihannya. Jadi silahkan mana yang akan digunakan, tapi saya sih kalau kami lebih yakin dengan alternatif narasi. Dan itu Ibu Aisyah itu banyak hal yang bisa dipotret menjadi alternatif narasi yang bisa mengundang perhatian yang besar dan bikin wacana yang besar gitu. Media akan suka dan itu akan menjadi memberikan pengaruh dan dampak yang kuat. Demikian dari saya. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irfan. Penting sekali ya, ternyata kita jangan jago kandang. Terus bagaimana, tadi kan hanya stimulan aja nih dari Kang Irfan. Kang Irfan tadi dengan profilnya Kang Irfan yang sangat membumi, Kang Irfan merasa sebenarnya ibu-ibu lebih hebat gitu kalau misalnya mau berbuat, atau yang sudah berbuat cuma belum bisa terdeteksi aja gitu di media. Nah, nanti kita bisa lebih perdalam lagi bagaimana mengemas sebuah konten atau sebuah narasi gitu menjadi alternatif narasi yang ini bisa sangat menarik diambil oleh media begitu. Baik, langsung aja sekarang ke Mas Asrul ya, Mas Asrul Sabtono STMM, di mana nanti akan bisa berbagi mengenai bagaimana teknik sederhana untuk hasil maksimal. Kalau tadi ibu-ibu mau belajar dong gitu, Kang Irfan bikin yang kayak tadi bikin animasi gitu, kayaknya ya bukan berarti perlu proses yang cukup, dan itu kayaknya skills juga gitu ya. Nanti nih yang sederhana yang seperti apa yang bisa langsung kita lakukan. Kalau belajar seperti tadi videonya Kang Irfan, kita memang harus berkala juga dan harus serius begitu. Silakan untuk Mas Asrul. Ya, terima kasih Mbak Ocha, Bu Wit, Kang Irfan. Udah lama banget gak ketemu Kang Irfan. Terakhir di UAD ya. Sebelum pandemi itu Kang, waktu pengajian PWM DIY itu. Ketemu Kang Irfan di situ. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang teknik-teknik produksi. Jadi kalau tadi kita udah dengar dari Kang Irfan narasinya itu seperti apa, itu adalah ide besarnya. Jadi ide besar dalam membuat video itu apa? Ibu-ibu itu mau membuat apa? Nah, kalau itu sudah ada, nanti baru kita buat untuk videonya. Sudah muncul ya Teh ya untuk PowerPoint-nya Teh? Sudah Mas. Iya. Nah, seperti dalam judulnya ini teknik sederhana untuk mendapatkan hasil maksimal dalam media digital. Kalau tadi Kang Irfan sudah menjelaskan tentang narasinya seperti apa dan konsep idenya seperti apa. Bapak Ibu harus memutuskan juga mau bikin apa. Ada beberapa tayangan video yang bisa dibuat. Ada berita, ada features, ada magazine, soft news, ada vlog, ada profil dokumenter, talk show atau lainnya. Misalnya Ibu akan membuat, saya akan membuat berita, akan membuat berita ringan saja untuk kegiatan-kegiatan ibu-ibu di ranting atau di cabang atau di daerah masing-masing. Itu nanti diputuskan terlebih dahulu. Lalu tahapannya Bapak Ibu nanti secara garis besar ada 3. Yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Yang tadi dijelaskan Kang Irfan adalah praproduksi. Jadi Ibu menentukan idenya apa, Ibu menentukan narasinya seperti apa, lokasinya seperti apa. Karena ini sederhana, jadi yang simpel-simpel saja, tidak sampai penentuan kru dan lain-lain. Jadi kalau sederhana, jadi Bapak Ibu hanya mengambil sendiri, jadi tidak perlu bantuan orang lain. Jadi sifatnya one man show supaya tidak terlalu
melebar seperti produksi di dalam televisi atau di dalam produksinya Kang Irfan video yang terakhir. Itu terlihat sekali krunya banyak, alatnya banyak, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu sederhana, one man show saja cukup. Lalu yang ketiga editingnya pun sederhana Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa edit menggunakan handphone, pengambilan gambar menggunakan handphone, mengedit juga menggunakan handphone. Talentnya pun hanya Bapak Ibu sendiri, jadi tidak memerlukan keterlibatan banyak orang lain di dalam produksinya. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk pengambilan gambar supaya lebih bisa dinikmati, itu ada basic komposisi angle yang sebaiknya Bapak Ibu ikuti supaya penonton itu lebih enak untuk melihat. Jadi kalau konsepnya sudah bagus, naskahnya sudah bagus, narasinya bagus, VO-nya bagus, nah gambarnya juga harus dioptimalkan. Masih dalam rangka sederhana memakai HP, tetapi tetap menggunakan kaidah pengambilan gambar yang enak. Yang pertama saya akan menjelaskan yang ini tadi Bapak Ibu, langsung saja kita poinnya adalah menggunakan handphone, karena sederhana ya. Kalau pakai kamera profesional atau DSLR atau mirrorless atau apa itu nanti akan jauh lebih rumit, jadi kita akan batasi menggunakan handphone saja. Saya yakin handphone Bapak Ibu sudah bagus, sudah minimal kualitasnya sudah HD, bahkan ada yang kameranya 3, ada yang kameranya 4, kamera depannya ada yang 3, itu kan. Jadi lebih bagus lagi. Ada beberapa macam pengambilan gambar Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Ini nanti Bapak Ibu bisa lakukan sesuai dengan fungsi masing-masing. Saya akan beri contoh yang pertama untuk close up. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau untuk video close up. Ini video close up untuk tayangan Coffee Talk ya. Ini kami ada program Coffee Talk di TV Muhammadiyah. Lalu ada tayang lagi Big Close Up. Nah, Big Close Up itu adalah lebih close up lagi daripada yang tadi, Bu. Ini lebih dekat lagi, objeknya lebih jelas lagi. Itu namanya Big Close Up. Ada lagi Extreme Close Up. Jadi kalau Bapak Ibu melihat misalnya ada program termehek-mehek atau apa, itu pasti akan disut matanya, akan disut ketika nangis, atau ketika ada program bagi-bagi rezeki atau apa, itu akan disut ketika menyerahkan uangnya. Jadi itu dinamakan untuk extreme close up. Jadi hanya kelihatan tangan, uang, dan penerimanya saja. Frame-nya hanya kecil, detail, sangat detail sekali. Lalu ada medium shot, Bapak Ibu. Medium shot ini yang paling sering digunakan Bapak Ibu untuk pengambilan gambar. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat tayangan kultum misalnya, yang paling mudah kultum lah. Kultum, kuliah 7 menit. Atau kalau sekarang tadi kata Kang Irfan 3 menit saja sekarang sudah penonton sudah agak konsentrasinya sudah menurun. Jadi perlu diturunkan lagi. Jadi kuliah 3 menit. Jadi kultim gitu ya. Kuliah 3 menit. Komposisi dengan medium shot ini cukup Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu hanya menggunakan handphone dan menggunakan, ya bisa pakai mini tripod, atau kalau tidak hanya diganjal dengan buku, itu sudah sangat cukup. Lalu ada group shot. Ini ada group shot, jadi beberapa orang, kalau misal Ibu
Ibu seringnya foto ya, Bapak Ibu seringnya foto bareng-bareng, baru acara Aisyah gitu, terus ketemu dengan teman-temannya dari luar daerah, ayo kita foto, nah, itu namanya group shot Bapak Ibu. Lalu ada namanya full shot. Full shot itu nanti seluruh badan Bapak Ibu akan kelihatan seperti ini, full shot. Lalu ada lagi wide atau long shot. Long shot jadi objek atau talent yang Bapak Ibu kehendaki itu lebih kecil, tapi mengedepankan untuk background-nya atau foreground-nya. Itu nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan background foreground yang Bapak Ibu kehendaki. Lalu ada juga istilah establish Bapak Ibu. Establish itu biasanya untuk gedung. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya ada tayangan berita PDA Boyolali misalnya sedang melakukan bakti sosial di panti asuhan, pasti nanti akan gambar gedungnya itu akan ada dulu. Itu namanya establish Bapak Ibu. Itu untuk menjelaskan lokasi di mana Bapak Ibu berada. Kalau video langsung di dalam ruangan kan nanti penontonnya tidak tahu ini Bapak Ibu ini ada di mana ya, tapi kalau ada gedungnya, terus ada plakatnya, itu akan menjelaskan bahwa Bapak Ibu ada di satu tempat. Lalu untuk pengambilan, macam-macam pengambilan gambar, angle gambar, itu ada beberapa Bapak Ibu. Ini juga fungsinya nanti masing-masing. Ada pengambilan gambar low level, pasti Bapak Ibu juga sering mengambil gambar seperti ini, karena ada objek background yang tinggi di belakang, maka handphonenya Bapak Ibu akan sedikit diturunkan ke bawah. Jadi supaya background di belakang itu bisa kena utuh, tetapi objek Bapak Ibu juga masih bisa kelihatan. Efeknya apa Bapak Ibu? Selain untuk mengejar background tadi, efek untuk low angle adalah untuk memperlihatkan bahwa misal gedung itu megah, atau misal orang itu gagah, orang itu lebih tinggi, itu efeknya Bapak Ibu. Jadi untuk low angle mempunyai fungsi seperti tadi itu. Jadi kalau gedung ya biar kelihatan, gedung ini megah, gede, gagah, orang ini gagah, orang ini lebih tinggi, walaupun aslinya nggak begitu tinggi, tapi dengan komposisi angle yang memakai low angle, Bapak Ibu akan terlihat lebih tinggi. Lalu eye level ini sering digunakan untuk berita. Eye level ini adalah mata kamera di handphone Bapak Ibu, itu sejajar dengan mata objek. Jadi sejajar dengan mata objek. Kalau di berita, angle ini yang hampir selalu digunakan. Lalu ada lagi high angle. High angle ini ketika Bapak Ibu posisinya ada di atas dan Bapak Ibu ingin memotret, mengambil gambar objek atau background yang ada di bawah dari posisi Bapak Ibu. Seperti ini saya posisi di atas tebing, lalu kamera saya angkat, akhirnya mendapatkan background laut ya, ini di Teluk Bayur, background lautnya dapat. Selain itu efek high angle ini berguna untuk kalau dalam broadcast itu untuk mengecilkan objek. Jadi misalnya Bapak Ibu akan mengambil gambar antara bapak dan anak. Nanti kalau anak dari sudut pandang kamera akan low angle. Tapi kalau dari sudut pandang bapak berarti nanti kameranya adalah high angle. Jadi nanti kelihatan bahwa efeknya anak itu lebih kecil. Ini anak kecil ya. Anak itu lebih kecil, lebih pendek daripada orang tuanya. Tetapi kalau anaknya sudah besar ya
sama-sama tinggal menyesuaikan untuk tinggi badan objek. Lalu ada angle, bird angle. Kalau sekarang Bapak Ibu sering melihat ada gambar drone, ada gambar dari atas langit, nah itu namanya gambar bird angle. Seolah-olah itu adalah gambar mata burung yang melihat objek di bawahnya. Lalu Bapak Ibu, ini yang mungkin yang harus dihindari. Ini saya agak cepat supaya nanti enak diskusinya, kita perbanyak diskusi. Yang sering terjadi itu adalah pertama adalah backlight, Bapak Ibu. Backlight itu ketika cahaya matahari di belakang kita terlalu keras. Jadi muka kita akan terlihat lebih gelap. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini backlight, Bapak Ibu. Ini backlight. Jadi mukanya kayak teriris, padahal ini mukanya kan harusnya bisa utuh. Kacamata seperti teriris. Nah, ini namanya backlight. Maka Bapak Ibu harus mencari background yang tepat untuk pengambilan gambar. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu harus memperhatikan headroom. Headroom itu adalah jarak antara kepala Bapak Ibu ke atas frame. Jadi batas atas frame itu seberapa, itu nanti akan terlihat headroom-nya. Kita akan kasih headroom sedikit Bapak Ibu supaya kepala itu tidak terpotong. Yang ketiga itu ada looking room. Looking room itu di mana Bapak Ibu harus menyisakan frame di depan pandangan Bapak Ibu supaya terlihat Bapak Ibu itu sebenarnya menghadap ke mana. Jadi kalau misal di gambar contoh yang ini, looking room-nya sebetulnya di sini, tetapi yang lebih banyak adalah di belakang. Jadi yang benar dalam kaidah broadcasting itu adalah looking room yang di depan kita itu harus diberi jarak yang lebih daripada yang di belakang. Lalu Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit kalau di kamera itu ini gerakan apa sih sebetulnya. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering melakukan gerakan-gerakan ini dalam pengambilan gambar. Yang pertama ada panning, Bapak Ibu. Panning itu adalah menggerakkan kamera ke kanan atau ke kiri, misalnya pan right, pan left, gitu. Jadi menggerakkan kameranya ke kanan atau ke kiri. Lalu yang kedua ada tilting. Ada tilting itu biasanya menggerakkan ke atas atau ke bawah. Jadi misalnya Ibu, ini saya mau ambil dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dari bawah Ibu tilt up sampai ke atas. Lalu ada gerakan zoom. Zoom pasti juga sudah sering, di handphone juga ada, tinggal digeser sedikit, maka nanti akan zoom in atau zoom out, sesuai dengan apa yang akan diambil. Lalu ada track, kalau tracking itu adalah Ibu menggeser kameranya ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Lalu Bapak Ibu untuk pembuatan video dengan handphone kita cari alat yang sederhana dengan handphone. Diusahakan Bapak Ibu punya satu stabilizer atau tongsis itu aja cukup. Jadi tongsis tapi tidak dipanjangkan. Jadi hanya untuk pegangan Bapak Ibu saja. Itu akan lebih stabil daripada Ibu memegang HP dengan cara seperti ini. Tapi ketika itu dipegang dengan tongsis seperti ini akan lebih stabil lagi. Hal itu untuk mengurangi shaking Bapak Ibu. Jadi kalau
kita misal saya mau upload di YouTube, ketika orang lihat waduh shackingnya kok terlalu keras, makanya langsung akan ditutup gitu aja, di close gitu aja. Tapi kalau ibu bisa still, bisa shackingnya kurang, atau syukur-syukur bisa anteng gitu, lebih enak untuk penonton melihat. Jadi kita memang dalam pengambilan gambar itu, walaupun alatnya sederhana, kita menjamu penonton untuk bisa menonton tayangan kita seenak mungkin. Nah, lalu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan untuk hal-hal yang sekarang adalah kemana Bapak Ibu akan mendiseminasi video yang Bapak Ibu buat tersebut. Apakah ke TV atau ke medsos, Instagram, TikTok, karena itu nanti akan ada perbedaan-perbedaan sedikit. Misalnya kalau ke TV itu menggunakan landscape, kalau di IG atau TikTok sekarang lebih banyak menggunakan potret. Jadi kalau potret itu posisi HP Bapak Ibu berdiri seperti ini. Kalau landscape, posisi Bapak Ibu tidur, jadi posisinya seperti ini, landscape. Lalu untuk mengedit, ketika Bapak Ibu, wah ini editnya saya pakai HP juga, ada beberapa software juga Bapak Ibu yang bisa digunakan. Ini salah satunya aja, ada KineMaster, ada Viva Video, ini yang sederhana. Jadi ketika Bapak Ibu sudah pengambil gambar, terus nanti mau ditambahin, saya mau ngasih filter, kayak Instagram itu, saya mau kasih efek-efek, kayak TikTok, kayak Instagram juga, itu ada di KineMaster. Kalau Ibu menggunakan TikTok pun sekarang juga sudah ada komplit semua di situ, sampai edit-editnya bisa, sampai upload-uploadnya juga bisa di TikToknya langsung. Jadi semakin banyak nanti Ibu membuat konten, nanti akan semakin banyak untuk penontonnya. Dan memang harus seperti yang tadi dibilang Kang Irfan, Bapak Ibu harus putuskan dulu, saya apa ya yang paling dekat dengan saya. Misalnya saya suka tanaman, atau saya suka masak, atau saya suka kultim, jadi kuliah 3 menit, itu nanti bisa dilakukan. Tentunya kalau di Aisyah nanti walaupun acara masak-masak, tetapi selipin dengan dakwahnya, misal sebelum makan baca basmalah atau yang lain, itu bisa jadi dakwah secara digital ini. Saya garis bawahi tidak perlu berat-berat, malah yang ringan-ringan itu yang sering dicari oleh penonton. Kalau yang berat-berat, misalnya tafsir kayak majelis tarjih, nanti yang nonton anak muda malah kaget juga. Aduh, ini sudah bicara tafsir, berat sekali. Kayak munas tarjih aja. Tapi kalau yang ringan-ringan, penontonnya suka seperti video-video. Kalau tadi video-video Kang Irfan yang di awal tadi grafis, itu memang untuk risetnya tidak sebentar. Tapi kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu Aisyah ini sudah punya bahannya, itu jadi lebih mudah lagi. Tidak perlu dibuat seperti grafis tempat Kang Irfan tadi. Kalau untuk Bapak Ibu, misalnya dibuat dengan bentuk video saja, dengan komposisi medium, HP diletakkan, lalu Bapak Ibu menjelaskan, itu sudah cukup. Dan waktunya juga tidak lebih dari 3 menit. Jadi penonton akan lebih nyaman untuk menonton. Yang satu, konsepnya sudah bagus, seperti punya Kang Irfan. Yang kedua, pengambilan gambarnya juga bagus. Yang ketiga, durasinya masih enak untuk ditonton, karena di medsos itu hanya sekitar 3 menit juga. Lalu cara penyampaian untuk talentnya juga bagus, itu sudah
udah sangat cukup. Mungkin demikian Mbak Ocha untuk teknis-teknis, kita lebih banyak untuk diskusi, atau nanti sebenarnya kemarin saya minta ke Bu Wit, bisa nggak ya ibu-ibu itu nanti praktek sedikit, misal kultim lah, kuliah 3 menit seperti itu. Ibu-ibu praktek tapi dengan menggunakan background di rumah ibu-ibu, mana sih background yang paling bagus? Nah, itu nanti diambil. Mungkin nanti bisa ditayangkan di sini 1-2 orang, nanti kita diskusi bersama. Mungkin gitu, Mbak Ocha. Baik, terima kasih Mas Asrul. Tadi berkaitan dengan konten narasi, ada gambaran yang sudah disampaikan oleh Aba Irfan. Terus terkait dengan teknik yang sederhana, ini juga sudah disampaikan oleh Mas Asrul.